perjuangan dulu-dulu ini kalau aku nangis ya bukan berarti aku sedih, tapi sampai jam 1 aku tuh menunggu, namanya yang kecil ya pernah ada denger kayak aku diajak gitu sama si itu tadi gitu anaknya. Jadi kayak ada sebuah harapan seneng gitu karena aku nggak pernah dolan itu. Dan akhirnya udah tadi apa aku kok punya perasaan sendiri, nggak ngerti siapa yang ngajarin juga ya. Sebenarnya tadinya tuh kepengen banget aku nunggu sampai ya udah aku di sini aja sampai diajak mungkin gitu, terus aku disuruh pulang teman-teman gitu, suruh pulang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabar? Saya selalu buat kalian semuanya, semoga dimurahkan rezekinya. Untuk beberapa hari ini hujan terus mengakibatkan baju tidak kering teman-teman. Aku bingung banget ini mau jemur di mana ya. Nih, mendung terus hujan sebentar terang gitu. Tapi hujannya tuh nggak ada matahari maksudnya gitu loh. Jadi setiap harinya untuk beberapa hari ini sampai dari hari Minggu sampai hari Rabu, Selasa ya ini ya, Selasa, baju tuh nggak kering. Untung aja di sini ada mesin jauh ya untuk ngeringin ya teman-teman. Tuh, untung aja. Jadi dikeringkan sama mesin mesin ini. Ini untuk penyedot suhu air gitu ya, biar kering gitu. Kalau nggak ada ini udah nggak tahu numpuk-numpuk terus kayak gitu pakaiannya teman-teman. Dan ini aku di rumah sendiri, eh, nggak tahu kok belum lapar ya teman-teman. Hari ini tuh mbak aku lagi barusan, maksudnya barusan mbak aku lagi turun makan sama anaknya dan juga cucunya. Jadi aku tadi tuh diajak sebenarnya, cuman kan nggak dari awal, selalu mau keluar pintu gitu baru kamu juga ikut gitu ya. Tapi aku sudah kebiasaan sih, aku tuh kayak orang yang punya rasa malu gitu ya kalau baca feeling lah, membaca keadaan gitu maksudnya. Biasanya kan aku nggak ikut ya kan, terus hari ini terus kok disuruh ikut gitu ya. Biasanya nggak ikut, kalau malam memang diajak, kebanyakan sering diajak. Tapi kalau nanti siang terus belum malamnya lagi, aku tuh mikir untuk bayarnya gitu, aku buang-buang uang mereka gitu loh teman-teman. Jadi aku mending di rumah cari ya makan apa adanya gitu. Aku nggak mau kayak tambah beban, terus mereka juga mau ngobrol apa, kadang tuh nggak enak sama kita, bukan keluarganya, seperti itu ya teman-teman. Makanya perlunya kita jadi orang tuh yang ngerti keadaan sebelum mereka bilang, kita sudah menolak dengan halus gitu. Jadi tadi tuh mau diajak, terus aku bilang aku sudah makan, aku tuh nggak lapar ya sebenarnya gitu, nggak terlalu lapar ya, nanti makan apa aja tuh bisa. Terus aku ngomongnya tuh ya bukan bukan bermaksud nggak mau dorong mbah, siapa yang dorong kursi rodanya mbah gitu kan, itu ada anaknya dan ada cucunya ya. Kalau memang butuh bantuan aku dorong sampai sana, setelah itu aku balik ke rumah gitu loh. Terus nanti kalau mbah kalian sudah selesai makan, aku jemput nggak apa-apa gitu. Yang terpenting aku tuh nggak ada di meja makan itu. Aku tuh orang yang berperasaan banget kalau eh, kalau pernah terjadi seperti itu gitu. Soalnya pernah dulu tuh eh yang satunya ngajak makan, terus yang satunya lagi nyuruh aku makan di rumah gitu loh. Jadi loh, kenapa nggak ikut sekalian? Tapi kan aku udah dibilangin dari tadi kamu makan di rumah aja ya gitu yang satunya. Otomatis aku nggak dong, masa buka sama ini disuruh makan di rumah. Nah dari situ aku tahu enggak, aku di rumah saja aku gitu, aku udah ada makanan gini, kalau enggak gitu aku sudah kenyang, aku udah makan barusan gitu. Itu penolakan yang bagus teman-teman gitu ya, bukan nggak baik-baik semua gitu. Mungkin ada yang juga gemi gitu, irit orangnya gitu. Jadi kalau tambah orang kan tambah banyak juga. Terus makan di sini tuh per orang tuh kurang lebih ya 100.000, $100 turah lah teman-teman ya, turah berapa puluh dolar gitu sih. Jadi itu banyak juga sih bagi orang yang irit gitu ya. Mending aku cari apa ya, kasihan lah gitu kalau suasana yang satunya pengen tapi yang satunya enggak. Kasihan mereka, harusnya bahagia dengan keluarganya gitu gara-gara ada aku gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Dan kenapa rasa ngerti diri
ngerti diri itu harus tertanam, itu memang sudah ada sejak kecil. Tapi kalau zaman kecil dulu tuh sampai ronto-ronto teman-teman gitu, diajarin sama orang tua aku. Kalau dikasih makan ataupun apapun itu orang gitu, jangan langsung mau gitu ya. Jangan langsung mau, itu pernah diajarin dari kecil gitu. Terus apa nanti dikiranya nggak kuat beli gitu atau gimana gitu loh. Terus nanti kan gelap, tahu nggak gelap teman-teman? Gelap tuh takutnya kalau anak nggak diajarin seperti itu gampang minta gitu. Nanti tumbuh besarnya takutnya karakternya seperti itu. Bagus sih ngajarinnya orang tua aku, tapi ada sisi anak kecil tuh kan sedih juga ya teman-teman. Maksudnya sisi anak kecil tuh ada sisi sedihnya. Ini nggak tahu kalau cerita seperti ini tuh ingat gitu. Ingat perjuangan dulu-dulu ini, kalau aku nangis ya bukan berarti aku sedih, tapi sebuah cerita itu pernah ada memori di apa di perjalanan hidupku gitu loh. Ada memori yang tersimpan di sini di perjalanan hidupku di masa kecil gitu lah ya. Masa kecil dan yang lainnya gitu. Aku pernah tuh dulu tuh main ke rumah orang gitu, tetangga ya. Terus tetangga itu mau ke kota ya, kalau Tulungagung tuh kan kota, termasuk dulu tuh langka juga gitu, maksudnya jarang orang desaku yang ke Tulungagung kalau bukan orang yang punya gitu. Nah diajaklah mau ke Tulungagung gitu, aku denger gitu, aku terus itu anaknya tuh ngomong ini diajak ya gitu, aku diajak gitu. Terus ya gimana ya gitu, mungkin nggak ngerti ya ini kenapa. Terus eh, lama-kelamaan tuh nggak berangkat-berangkat teman-teman, nggak tahu mungkin ya aku sekarang dewasa ini baru ngerti gitu. Terkadang kita pengen punya agenda sama keluarga, tapi ada orang lain yang ikut meskipun anak gitu ya, anak kecil gitu. Terkadang kan ntar dia membelikan anaknya ini terus itu nggak dibelikan, takutnya tuh kan jadi sedih. Sebenarnya bagus juga sih gitu, tapi dari perjalanan yang seperti itu eh, aku jam berapa ya, ngomongnya tuh dari jam 9 gitu, hari Minggu pas ketepatannya. Dari hari Minggu terus pas jam 9 sampai jam 1 aku tuh menunggu, namanya yang kecil ya, pernah ada denger kayak aku diajak gitu sama si itu tadi gitu anaknya. Jadi kayak ada sebuah harapan seneng gitu karena aku nggak pernah dolan itu. Dan akhirnya udah tadi apa, aku kok punya perasaan sendiri, nggak ngerti siapa yang ngajarin juga ya. Sebenarnya tadinya tuh kepengen banget aku nunggu sampai ya udah aku di sini aja sampai diajak mungkin gitu. Terus aku disuruh pulang teman-teman gitu, suruh pulang apa ya udah besok kesini lagi ya gitu. Terus sekarang pulang nggak ngomong kemana gitu ya. Aku tahu sih sekarang kenapa nangis, mungkin teringat gitu loh, kalau anak kecil kita sebagai orang tua memang bener ngajarin anak jangan main lama-lama ke rumah temennya, takutnya kalau mau kemana-mana nanti kita jadi kasihan ke anaknya gitu loh. Jadi memang benar kalau kita tuh kalau sebagai orang tua tuh juga ngecek anaknya terus pulang gitu, biar kerasan juga di rumah. Itu seperti orang tua aku tuh bener gitu ya. Jadi ada masa kecil yang seperti itu membuat aku tuh peka, peka kalau misalnya orang ini suka aku di sini di sekelilingnya, apa mereka lagi ngapa tuh aku gampang paham gitu, gampang paham. Harusnya aku pulang, harusnya aku bertamunya langsung paham lah gitu, ngerti lah kalau ini sudah mengganggu atau bagaimana. Dia punya acara itu langsung ngomong, nggak yang nggak tahu diri gitu loh maksudnya. Kadang kan kita pernah main nih ke orang gitu meskipun dewasa kayak gini ya, terus main ke teman, rumah teman gitu, terus kita nggak tahu apa nggak apa mereka punya agenda, kan nggak mungkin kita mau ke sana gitu. Kalau aku sih terus terang kayak gitu sih gitu. Kalau memang bener kemana, takutnya kan nanti diganti hari lainnya ada yang nggak bisa, tapi karena ada orang kita nggak nolak, apa kayak ngusir gitu loh kedengarannya. Jadi aku sendiri aku terapkan ke diriku, kalau main ke rumah orang sama suamiku gitu agak lama gitu, pasti aku ngomong sebelumnya gitu, sudah atur agenda gitu, kayak hari ini kamu ada acara nggak gitu, aku ke rumahmu agak lama gitu kan. Tapi kalau main ya mampir-mampir aja, itu nggak berani lama-lama, takutnya mau kemana gitu. Kalau nggak gitu tanya, ada acara mbak ini, aku kok
main lama, maksudnya kalau ada acara ya udah nanti disambung lain waktu gitu loh teman-teman. Jadi lebih peka aja tentang sebuah keadaan gitu. Jadi terima kasih buat mamaku yang sudah mengajarkan aku tentang jangan meminta-minta dan jangan pernah berharap sama orang, misalnya kayak kita butuh sesuatu ataupun apa itu jangan berharap dikasih orang gitu loh. Kamu berhak mewujudkannya sendiri. Kalau kamu nggak bisa, kalau memang bantuan itu ya kamu butuh orang nggak apa-apa, tapi jangan minta sebuah hasilnya gitu ke orang. Takutnya kita minta ke orang itu juga lagi ada acara sendiri, lagi ada pikiran untuk dirinya sendiri, kita sebagai perusak gitu. Makanya aku sekarang tuh lebih peka aja. Kalau ada apa-apa itu lebih peka, itu pengalaman aku dari masa kecil sih, masa masa kecil yang mamaku mengajarkan aku jangan meminta-minta, nggak boleh ngemis-ngemis gitu. Terus kalau minta tolong sama orang itu kalau ada ya kamu harus ngasih sesuatu gitu loh. Kalau nggak gitu, nggak ngasih sesuatu, orang itu kan terkadang kalau tulus gitu kan nggak mau ya dikasih sesuatu itu gitu. Jadi harus ada ucapan terima kasih dan kita tunggu lain waktu kalau dia juga butuh, kita juga membantunya lebih ke tepat aja gitu teman-teman. Ini aku tadi nangis nggak tahu ya, terlintas aja karena otak aku tuh sangat eh, sebuah sebuah hal yang itu kayak trauma atau apa ya, itu ada tersirat lah, itu tersirat itu pasti ada. Bukan nggak bisa memaafkan, tapi ingat itu kan pasti ya, kita manusia kalau nggak dijadikan ingat itu berarti bahaya juga sih gitu. Kalau inget kayak gini kan lebih lebih tahu lah, berarti kita memang masih normal gitu ya. Ya udah teman-teman, sampai di sini celoteh aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.